Dulu Sayyidina Ibrahim ibn Adham ini pernah jalan ke pasar. Di pasar dia dapat orang, kedua kakinya sudah nggak ada, kedua kakinya terpotong, kemudian kedua tangannya juga terpotong, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Jadi tergeletak di atas kasur di pinggir jalan. Kemudian tubuhnya kena penyakit lepra, matanya buta. Jadi nggak punya dua tangan, nggak punya dua kaki, kena penyakit lepra, buta matanya. Setiap orang yang lewat ngasih makanan langsung dimasukin ke mulutnya. Setiap orang ini dikasih makanan masuk ke dalam mulutnya, ngucap Alhamdulillah atas kenikmatan yang luar biasa yang kau berikan kepadaku ya Rabb. Ibrahim ibn Adham ngelihat orang tersebut tadinya mau jalan, dengar yang diucapkan Alhamdulillah atas kenikmatan besar yang engkau berikan kepadaku ya Rabb, berhenti dia. Kenikmatan apa yang besar ini? Ini orang lumpuh kakinya, nggak punya tangan, tubuhnya lepra, orang mau deket jijik, matanya buta, nggak bisa apa-apa. Kau dia ngucap atas kenikmatan yang besar. Nah ini kadang kita disuruh melihat orang yang di bawah kita orang ini supaya kita bisa merasakan atau menyadari kalau kita punya kenikmatan yang besar yang orang lain nggak punya. Maka berhenti Ibrahim bin Adham, dideketin orang itu sama Ibrahim bin Adham. Dia ngucap salam, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam ya Ibrahim. Kaget Ibrahim bin Adham. Ini orang pertama kali saya lihat, saya nggak kenal. Orang ini buta. Saya ucapkan salam, jawab salam saya dengan nyebut nama saya. Ditanya sama Ibrahim ibn Adham, min aina ta'rifuni, dari mana kau kenal diriku? Kita ini nggak pernah berjumpa, kau nggak bisa ngelihat. Maka dijawab sama orang tersebut, ma jahiltu syai' mundu araftullah. Gak ada yang tidak aku ketahui semenjak aku kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah kenal betul sama Allah, tahu betul Allah Subhanahu wa taala, gak ada yang tertutup bagi dirinya. Maka kata Ibrahim bin Adham, saya mau tanya, engkau ini tadi bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang besar. Apa kenikmatan yang besar yang kau maksud? Kau gak punya kaki, gak punya tangan, lepra, matamu buta. Kau nggak punya rumah, rumahmu ini di pinggir jalan. Apa kenikmatan besar yang kau maksud, yang kau syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu oleh orang tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kepadaku dua hal yang aku syukuri. Ia tinggalkan qalban syakiran wa lisanan dzakiran. Aku ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diambil sama Allah, yang ditinggalkan buatku apa? Lisan yang berzikir kepada Allah dan hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dua hal tersebut bukan sesuatu yang besar yang layak untuk aku syukuri? Apakah ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu? Orang yang punya rumah, nggak punya hati yang bersyukur kepada Allah, nggak punya lisan yang berzikir kepada Allah. Apakah rumahnya lebih nikmat daripada itu? Apakah ada yang bisa mengalahkan dua hal ini? Lisan yang selalu berzikir dan hati yang bersyukur kepada Allah. Enggak ada, ini kenikmatan yang besar. Alhamdulillah masih disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diriku. Nah, orang kadang disuruh belajar. Jadi jangan kita lihat orang-orang yang di pinggir jalan ini orang-orang kurang, justru bisa jadi dia guru kita yang ngajarin kita. Dia bisa membuka diri kita supaya lebih sadar. Justru Ibrahim bin Adham diajarkan sama seseorang yang fakir seperti itu. Kalau lisan yang zakir dan hati yang syakir itu lebih mulia daripada kenikmatan apapun yang kau miliki.